Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Hayati, NPM 3062056236. Saya dari kelas 13 PGSD, mata kuliah pembelajaran IPS SD 1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD. Di sini saya ingin membuat video praktek mengajar pembelajaran IPS SD 1 dengan tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak ibu. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sedang dalam keadaan baik. Dan ingat, di masa pandemi COVID-19 sekarang ini, kalian harus tetap mentaati protokol kesehatan, jaga jarak dan jaga kebersihan. Semoga sekolah tatap muka akan segera terlaksana, karena ibu tahu kalian semua mungkin sudah bosan dengan pembelajaran daring seperti ini. Baiklah, sebelum ibu memulai memberi materi pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya sudah, silahkan kalian simak baik-baik ya anak-anak materi yang ibu berikan ini. Nah, di sini ibu akan memberikan materi tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu hidup rukun, yang khususnya hidup rukun dengan teman bermain. Nah, anak-anak, untuk pengertian hidup rukun adalah sebuah konsepsi dari hidup yang tentram, aman, dan juga damai, di mana semua lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, pertemanan, dan juga kehidupan bernegara dan berbangsa untuk saling sayang dan menyayangi antar sesama, serta rasa untuk selalu menghargai orang lain, meskipun setiap lingkungan mereka terdapat perbedaan di dalam hal berpendapat, berprinsip, pemikiran, agama, suku, dan ras serta budaya. Sehingga yang dapat diperoleh dari hidup rukun adalah memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat untuk dapat saling tolong-menolong dan juga bahu-membahu antar sesama manusia. Adapun ciri-ciri dari hidup yang rukun. Yang pertama, saling bekerja sama antar masyarakat dari tetangga, keluarga, dan juga pertemanan. Yang kedua, saling menjalin persatuan antara sesama meski terdapat perbedaan berbagai pendapat, prinsip, dan juga perbedaan ide. Yang ketiga, ikut serta untuk melakukan kegiatan bergotong royong dan kerja bakti di lingkungan, baik itu di lingkungan rumah dan sekolah. Nah, yang keempat, bersikap dengan ramah kepada semua masyarakat apabila saling bertemu, baik di jalan atau dimanapun. Yang kelima, meningkatkan nilai keakraban di lingkungan sekitar. Nah, yang keenam, saling menghormati antar sesama dan yang lebih tua, maupun dengan yang lebih muda. Yang terakhir, saling menghargai meski terdapat perbedaan suku, perbedaan budaya, ras, dan juga agama.
Nah, jadi anak-anak, 7 ciri-ciri dari hidup rukun yang Ibu jelaskan tadi, mulai sekarang harus bisa kalian praktekkan di kehidupan kalian. Baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, dan yang lebih penting, di lingkungan teman-teman bermain. Karena hidup rukun dengan teman bermain itu sangatlah penting agar kalian tetap menjalin pertemanan tanpa adanya perkelahian ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat dari hidup rukun. Di sini ada 5 hidup rukun yang akan Ibu jelaskan. Disimak baik-baik ya anak-anak. 5 manfaat hidup rukun. Yang pertama, menjalin komunikasi yang baik. Dengan kehidupan yang rukun, tentunya akan membuat komunikasi yang baik dengan sesama, baik dengan lingkungan keluarga, tetangga, rekan kerja, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, menjalin kerukunan antar sesama. Dengan kerukunan, kita menciptakan hubungan yang baik antar sesama. Dengan kerukunan, kita dapat hidup berdampingan, meskipun dengan berbagai perbedaan. Yang ketiga, menghindarkan perselisihan dan konflik. Dengan kerukunan, tentu kita akan terhindar dari perselisihan, karena kita mengandung asas saling menghargai dan saling menghormati antar sesama. Yang keempat, menghadirkan keharmonisan dengan kerukunan dan saling memahami antar sesama. Tentu kita akan mendapat sebuah jalinan yang harmonis untuk menjalani kehidupan. Nah, yang terakhir, tolong-menolong antar sesama. Dengan hidup rukun tentunya membuat kita dapat melakukan kerjasama dan tolong-menolong dalam berbagai hal. Nah, dari 5 manfaat kehidupan rukun, pasti kalian sudah memahami begitu penting hidup rukun di kehidupan kita. Nah, jangan sampai kita hidup tidak rukun. Karena kalau kita tidak rukun, di mana saja akan mengakibatkan kita kesulitan dalam segala hal. Jadi, mulai sekarang, ayo kita mulai hidup dengan rukun. Apalagi kalian yang masih sekolah dan pastinya sering bermain kan dengan teman-teman. Nah, maka dari itu hidup rukun dengan teman-teman bermain itu sangatlah penting agar kalian selalu harmonis dan bahagia tanpa ada perselisihan dan perkelahian. Oke anak-anak? Sekarang Ibu akan menjelaskan juga macam-macam hidup rukun. Ada rukun di tempat kerja. Setiap individu pastinya kan menginginkan tuh kerukunan di tempat kerja, ya, untuk kenyamanan dan berjalan dengan baik, keberlangsungan kegiatan selama bekerja. Terus ada juga rukun di tempat sekolah. Nah, di lingkungan sekolah, hal utama yang menyebabkan terjadinya kerukunan ialah adanya visi dan misi sekolah dan tumbuhnya rasa kekeluargaan antar siswa, guru, dan staf. Terus ada juga rukun antar warga. Salah satu cara supaya terjalinnya kerukunan antar warga adalah dengan dimana setiap warganya harus saling menjaga ketentraman antar sesama dan juga saling gotong royong dan bahu-membahu di lingkungan sekitar. Ada juga rukun antar tetangga.
hal yang terpenting supaya terjalinnya kerukunan antar tetangga adalah dengan saling menjalin komunikasi untuk selalu berjalan dengan baik, saling tolong-menolong antar sesama tetangga, dan juga saling menghormati antar sesama tetangga. Terus ada rukun antar keluarga. Nah, hal yang paling utama dan terpenting di dalam menjalin kerukunan antar keluarga ini ialah dengan membentuk satu hubungan di dalam keluarga dengan menjalin keharmonisan, dengan saling melengkapi, selalu saling menghargai, dan juga saling memahami. Nah, jika hal ini sudah dapat diterapkan di dalam keluarga, maka dengan otomatis akan terciptalah satu bentuk kerukunan antar keluarga. Nah, terus ada juga rukun antar beragama. Jadi anak-anak, jika di lingkungan kita terdapat berbagai perbedaan mengenai bentuk keyakinan atau agama, dengan itu kita harus menghargai dan yang paling penting ialah saling menghormati. Tidak boleh saling melontarkan kejelekan terhadap agama lain. Dan juga tingkatkan jiwa dan rasa toleransi antar umat beragama. Nah, jadi anak-anak, itu tadi macam-macam hidup rukun. Mungkin dari penjelasan ibu tadi kalian sudah bisa memahami macam-macam dari hidup rukun. Semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian ya anak-anak. Berikut merupakan nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat supaya terciptanya hidup yang rukun. Di antaranya, menciptakan dan meningkatkan rasa toleransi yang cukup tinggi antar sesama umat manusia. Menciptakan rasa persatuan dan juga kesatuan, baik itu di lingkungan dengan tetangga, tempat bekerja, di lingkungan sekolah maupun di negara. Terus menciptakan rasa satu dan kebersamaan dengan rasa untuk saling mempunyai dan saling menjaga jalinan kekompakan antar sesama. Nah, anak-anak, itu tadi nilai-nilai hidup rukun yang bisa kita jalankan di kehidupan kita. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang ibu maksud, dan semoga kalian bisa mempraktekannya di kehidupan kalian. Di sini ibu juga akan memberikan beberapa contoh hidup rukun ya. Mohon kiranya kalian tetap menyimak materi yang ibu berikan, karena di akhir video ibu akan memberikan kalian tugas, yang mana jawabannya semua ada di penjelasan ibu. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh hidup rukun. Yang pertama, contoh hidup rukun di rumah. Menghormati orang tua, tidak bertengkar dengan saudara, bekerja sama membersihkan rumah, makan bersama, berbagi cerita, berbagi tugas dalam segala hal, dan lain sebagainya. Terus, contoh hidup rukun di sekolah. Nah, ini penting untuk kalian dengarkan, yaitu menjalin hubungan baik dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, menghormati guru, saling tolong-menolong, bertugas membersihkan kelas bersama-sama, dan mengerjakan tugas kelompok, dan lain sebagainya. Terus juga ada contoh hidup rukun di masyarakat, yaitu menjenguk dan atau menengok tetangga yang sedang jatuh sakit, saling membantu jika ada tetangga yang sedang terkena musibah, dan juga menghadiri rapat RT dan RW.
kerja bakti di dekat tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, itu tadi ada 3 contoh hidup rukun. Jadi, mohon kiranya sekali lagi Ibu tegaskan, kalian bisa mempraktekkannya di kehidupan kalian. Nah, sesuai dengan subtema yang kita bahas, yaitu subtema 2 tentang hidup rukun dengan teman bermain. Di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh hidup rukun dengan teman bermain. Yang pertama, bermain bersama dengan riang gembira, membantu teman jika ada kesusahan, menghormati pendapat teman yang lain, meminta maaf jika bersalah, menjaga rahasia teman. Nah, mungkin itu saja contoh yang dapat Ibu berikan. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan mempraktekannya di kehidupan kalian. Dan semoga ilmu hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu meminta maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata. Apabila ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan Ibu secara langsung atau dengan bertanya di grup WA. Terima kasih. Sesuai dengan kata-kata Ibu yang ada di video tadi, di akhir video Ibu akan memberikan kalian beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Mohon kiranya agar kalian kerjakan. Tulis tangan di kertas lembar, kasih nama sama kelas, terus dikirimkan paling lambat besok di grup WA. Di sini Ibu memberikan 5 pertanyaan untuk kalian jawab. Ingat instruksi Ibu sebelumnya dan dikumpulkan besok siang. Terima kasih. Mungkin kiranya pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Dan ingat, tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.